Halo sahabat Kium, kembali lagi di Apisa Analisis Teknikal Investasi di Saham. Kali ini ada yang baru nih, kalau kayaknya kita mau belajar lebih dalam lagi tentang investasi saham. Nah, di Sekolah Pasar Modal Online ini kita akan belajar bareng dari tim riset dari Kium Sekuritas Indonesia tentang apa sih itu saham. Terus kita akan bahas lebih dalam tentang studi kasusnya dari emiten-emiten yang ada di IHSG. Nah, kali ini di episode pertama ini kita akan mengenal dulu nih bagaimana sih investasi saham itu, apa sih keuntungan dari investasi saham itu. Jadi di episode pertama ini kita akan mengenal tentang dasar-dasar investasi saham bersama Kak Rizky dari tim riset Kium Sekuritas Indonesia. Kita panggil dulu yuk Kak Rizkynya. Kak Rizky, silakan. Halo Kak Rizky, ketemu lagi. Biasa kita di Alkisah bertiga, nah ini berdua aja. Oke. Nah Kak Rizky, kali ini kan kita mau belajar nih. Sahabat Kium mungkin banyak yang pengen mulai investasi tapi belum ngerti banget nih investasi saham tuh seperti apa sih, kayak kinerjanya kayak gimana ya. Karena ada Kak Kiki nih, nanti Kak Kiki bisa jelasin ke sahabat Kium tentang dasar-dasar investasi saham sebelum memulai untuk investasi, ya kan? Kali ini apa aja nih yang mau dibahas? Sedikit spoiler aja. Yang pertama, kenapa kita harus investasi? Pentingnya gitu. investasi itu Pentingnya investasi apa? Itu sih poin pentingnya ya. Banyak orang yang masih menyepelekan investasi, nanti aja lah, masih muda. Gitu. Terus ada yang investasi cuma ikut-ikutan tren gitu, kayak gitu ya. Oke, berarti kita akan membahas lebih jauh lagi nih tentang apa sih sesungguhnya investasi saham itu. Jadi untuk Kak Kiki, kayaknya langsung aja deh biar sahabat Kium bisa langsung belajar dengan Kak Kiki. Oke, Kak Kiki silakan. Terima kasih Arin. Oke, selamat sore sahabat Kium semuanya. Perkenalkan, saya Rizky Hayurinisa dari tim riset Kium Sekuritas. Kali ini kita akan membahas dasar-dasar investasi atau pengenalan tentang investasi itu seperti apa. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu kan arti investasi itu apa? Mungkin untuk yang belum tahu, saya akan menjelaskan sedikit arti investasi itu apa sih. Oke, jadi investasi itu suatu aktivitas menempatkan sejumlah uang atau aset-aset lainnya dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Nah, terus pentingnya investasi itu apa sih? Gitu. Nah, di sini ada resiko-resiko yang akan terjadi bila teman-teman tidak berinvestasi nih. Nah, resiko yang akan kita hadapi itu ada resiko inflasi, yang mana bisa kita lihat di sini tingkat inflasi terus mengalami keningkatan. Dan pada bulan April tahun 2022, tingkat inflasi Indonesia ini sebesar 3,47%. Yang mana apabila tingkat inflasi ini mengalami kenaikan, maka nilai uang kita akan mengalami penurunan gitu. Nah, jadi bisa dilihat di chart ini, tingkat inflasi ini berbanding terbalik dengan nilai uang kita. Nah, jadi itulah sebabnya pentingnya investasi itu apa, untuk menyelamatkan nilai uang yang kita miliki saat ini gitu. Nah, inflasi itu apa sih? Inflasi itu suatu keadaan di mana harga barang-barang mengalami kenaikan yang terus-menerus gitu. Jadi teman-teman bisa bayangin nih, mungkin 10 tahun lalu teman-teman punya uang Rp5.000 dan itu cukup untuk membeli 5 bungkus mie instan. Namun jika Rp5.000 ini digunakan saat ini, apakah akan cukup mendapatkan 5 bungkus mie? Enggak kan? Jadi kemungkinan dengan uang Rp5.000 ini kita hanya bisa mendapat 2 bungkus saja. Nah, coba bayangin teman-teman kalau teman-teman punya uang yang cukup besar gitu. Misalnya 10 tahun lalu teman-teman punya uang 100 juta. Nah, kalau teman-teman tidak berinvestasi, bayangin berapa penurunan atau resiko yang akan teman-teman hadapi saat ini gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas investasi di pasar modal. Sebelumnya, pasar modal itu apa sih? Nah, jadi pasar modal ini adalah suatu wadah yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang, yaitu si perusahaan, dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi atau investor pada produk keuangan pasar modal, salah satunya yaitu pasar saham.
Nah, saham itu apa? Saham itu bukti kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Nah, untuk membeli saham, ini minimal pembeliannya 1 lot atau 100 lembar saham. Nah, untuk keuntungan investasi saham, teman-teman akan mendapatkan capital gain atau selisih harga beli dan harga jual dan dividen atau pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Nah, capital gain itu apa? Jadi gini, contohnya teman-teman membeli saham PT ABC di harga 100, kemudian seminggu kemudian sahamnya naik, harga sahamnya naik sebesar 500. Nah, selisih teman-teman ingin menjual nih di harga 500. Nah, teman-teman beli di harga 100 dan ingin menjual di harga 500. Nah, selisih antara harga beli dan harga jual itu yang dinamakan capital gain. Nah, selanjutnya return investasinya seperti apa sih? Nah, teman-teman bisa lihat di sini tren pergerakan IHSG dari 2005 sampai 2022 ini mengalami cukup signifikan peningkatannya. Nah, bayangin kalau teman-teman sudah mulai berinvestasi sejak tahun 2005, berapa besar keuntungan teman-teman yang sudah teman-teman capai, sudah teman-teman peroleh, gitu. Nah, di sini saya sudah meng-compare rata-rata keuntungan dari masing-masing instrumen, salah satu tabungan, deposito, obligasi negara, dan emas dan saham. Nah, untuk tabungan sendiri di sini rata-rata keuntungan 1 tahunnya 0,69%, deposito 3,59%, obligasi negara 7,36%, emas minus 2,97%, dan saham 10,09%. Dan bisa disimpulkan bahwa saham merupakan salah satu yang merupakan salah satu keuntungan paling tinggi di antara instrumen investasi lainnya. Selanjutnya, langkah investasi di pasar modal. Yang pertama, teman-teman harus pahami dulu nih tujuan investasi teman-teman untuk apa. Untuk biaya pendidikan, atau dana pensiun, atau mungkin jangka waktunya jangka pendek, menengah, atau panjang gitu. Nah, terus tetapkan kebijakan investasinya. Dalam penyusunan alokasi tersebut, harap perhatikan jumlah dana, pajak, resiko, dan porsi yang akan disalurkan di setiap instrumen. Yang ketiga ada kenali strategi portofolionya. Jadi teman-teman harus kenali dulu nih, teman-teman ini termasuk investor aktif atau yang pasif. Kalau investor aktif, teman-teman harus melakukan teknik analisis untuk mencari kombinasi portofolio yang baik. Nah, kalau teman-teman merupakan investor pasif, bobot portofolio yang teman-teman miliki ini harus mencontoh atau mengikuti susunan dari suatu indeks gitu, misalnya indeks LQ45 atau IDX 30 seperti itu. Yang keempat ada pemilihan aset, dan yang kelima mengukur dan mengevaluasi kinerja portofolio. Selanjutnya, prinsip dasar investasi di pasar modal. Yang pertama, gunakan dana yang tersedia untuk saving. Jadi teman-teman harus menggunakan dana yang benar-benar itu bukan dana darurat gitu, dana yang akan dipakai di kemudian hari gitu. Jadi teman-teman harus menggunakan pakai uang dingin gitu. Terus yang kedua, dapatkan informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Yang ketiga, jangan menempatkan seluruh dana investasi di satu jenis instrumen aja. Jadi teman-teman harus melakukan diversifikasi untuk menghindari resiko-resiko yang akan terjadi gitu. Dan yang terakhir, teman-teman harus berinvestasi secara berkala dengan orientasi jangka waktu yang tepat. Nah, seperti yang sudah saya bilang, jadi teman-teman harus tahu nih tujuan teman-teman untuk jangka panjang, menengah, atau pendek. Nah, sesuaikan nih orientasi jangka waktunya gitu. Nah, sampai dengan saat ini sudah ada 700 lebih saham yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini dia salah satunya saham-saham big caps atau yang memiliki kapitalisasi yang cukup besar. Mungkin teman-teman sini sudah familiar dengan saham BBCA, Telkom, BRI, dan yang sempat ramai kemarin nih ada Goto gitu kan.
Nah, selanjutnya ada panduan sederhana investasi saham. Di sini ada dua metode atau analisis yang teman-teman harus pahami apabila teman-teman ingin berinvestasi saham. Yang pertama, teman-teman harus melakukan analisa fundamental dan teknikal. Analisa fundamental itu apa? Analisa fundamental itu adalah metode untuk mengukur nilai intrinsik saham dengan memeriksa faktor ekonomi dan faktor keuangan perusahaan. Nah, di analisa fundamental ini terdapat dua pendekatan. Yang pertama ada top down analysis dan bottom up analysis. Nah, untuk top down, teman-teman ini yang pertama teman-teman harus analisa itu keadaan ekonomi makro Indonesia maupun global tuh sedang terjadi apa gitu. Kemudian mengkerucut sektornya gimana, sektoral gimana, terus industrinya gimana, dan yang terakhir perusahaannya gimana gitu. Nah, untuk bottom up ini kebalikan dari top down. Yang pertama teman-teman harus analisa itu perusahaannya dulu, kemudian baru industri, sektor, dan keadaan ekonominya gitu. Nah, selanjutnya ada analisis teknikal. Analisis teknikal yaitu analisis tentang historical data dan perdagangan termasuk harga dan volume yang terjadi pada pasar. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya window dressing. Mungkin teman-teman yang sudah mulai berinvestasi sejak lama sudah familiar nih dengan istilah window dressing. Jadi window dressing ini berdasarkan data bulanan sejak tahun 2012 sampai 2021, setiap periode bulan Desember memberikan return positif bagi IHSG, dan biasanya harga saham yang mengalami kenaikan ini merupakan saham-saham blue chip dan memiliki kondisi yang under value. Jadi window dressing ini terjadi menjelang akhir tahun nih teman-teman. Jadi secara historikal ini setiap bulan Desember pasti IHSG mengalami kenaikan dan harga-harga saham blue chip khususnya juga ikut mengalami kenaikan. Nah, selanjutnya ada mekanisme perdagangannya. Di sini ada perbedaan dari pasar perdana dan pasar sekunder. Jadi kalau pasar perdana itu teman-teman kalau yang baru mau investasi ini tuh di pasar perdana ini saham-saham atau emiten-emiten yang baru ingin listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi baru ingin menerbitkan sahamnya, ini akan ditawarkan di pasar perdana ini. Nah, untuk pasar sekunder ini yang emiten-emiten yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan bisa diperjualbelikan melalui perusahaan sekuritas seperti Kium Sekuritas seperti itu. Nah, ini untuk perbedaan perdana dan pasar perdana dan pasar sekunder. Kalau pasar perdana ini harga sahamnya tetap dan tidak dikenakan komisi serta hanya untuk membelikan pembelian saham. Dan pemesanan dilakukan melalui agen penjual dengan jangka waktu terbatas. Untuk pasar sekunder, harganya berfluktuasi mengikuti kekuatan pasar dan dibebankan komisi untuk pembelian maupun penjualan. Serta pemesanan bisa dilakukan melalui anggota bursa seperti Kium Sekuritas dan jangka waktunya tidak terbatas. Nah, untuk segmentasi pasar sekunder ini, pasar regulernya nih, waktu penyelesaian transaksinya di T+2 yaitu hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi bursa. Untuk pasar tunai T+0 atau hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa, dan untuk pasar negosiasi berdasarkan kesepakatan antara anggota bursa jual dan anggota bursa beli. Selanjutnya untuk jam perdagangannya nih. Jam perdagangan di pasar reguler setiap hari Senin sampai Jumat. Sesi 1 dimulai jam 9 sampai setengah 12 siang dan sesi 2 dimulai setengah 2 siang sampai jam 2.49. Dan untuk pasar tunai Senin sampai Jumat, sesi 1 di jam 9 sampai setengah 12. Untuk pasar negosiasi sesi 1 jam 9 sampai setengah 12, sesi 2-nya setengah 2 sampai jam 3.15. Nah, untuk fraksi harga nih,
Di sini ada kelompok harganya. Kalau kurang dari 200 ini merupakan fraksi 1 dengan perubahan maksimumnya Rp10. Untuk harga 200 sampai 500 ini merupakan fraksi 2 dengan maksimum perubahan Rp20, dan 500 sampai 2000 ini merupakan fraksi 5, maksimum perubahan 50. Harga 2000 sampai 5000 ini merupakan fraksi 10 dan maksimum perubahannya 100. Serta kalau lebih dari 5000 ini merupakan fraksi 25 dan maksimum perubahannya 250. Yang terakhir ini ada auto rejection. Jadi kalau harga sahamnya mengalami kenaikan sebesar lebih dari 35%, ini di harga 50 sampai dengan 200, ini akan mengalami auto reject atas. Namun jika mengalami penurunan sebesar 7%, maka akan mengalami auto rejection bawah. Dan untuk 200 sampai 5000 ini batas auto rejection atasnya 25% dan auto rejection bawahnya 7%. Untuk harga yang lebih dari 5000 ini batas ARA-nya ini 20% dan ARB-nya 7%, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, makasih Kak Kiki untuk penjelasannya buat sahabat Q. Sebenarnya kita mau tanya-tanya dulu nih sama Kak Kiki agar kita lebih mengenal lagi tentang investasi saham ini. Jadi aku ada beberapa pertanyaan nih ya, biar sahabat Q juga makin ngerti apa yang dijelasin sama Kak Kiki. Kan tadi udah disebutin tuh beberapa keuntungan. Tapi aku mau nanya nih, keuntungan yang paling bisa diberikan oleh investasi saham ini tuh apa sih, Kak? Jadi keuntungannya ya, selain dari meminimalisir resiko-resiko yang tadi sudah sebutin, pastinya kita kan punya tujuan jangka panjang. Untuk pensiun kah, atau untuk pernikahan mungkin sahabat Q. Nah itu salah satu keuntungan investasinya juga untuk mempersiapkan financial freedom gitu untuk di kemudian hari. Berarti sebenarnya investasi saham ini banyak banget keuntungan yang bisa sahabat Q pilih ya, sesuai dengan tujuan investasi masing-masing. Terus lanjut nih, kan biasanya kalau dulu nih aku tuh kalau nabung selalu di bank, misalnya deposito kayak gitu, nabung secara biasa, atau kadang tuh aku iseng-iseng nyelengin gitu lah, atau bawa bantal. Betul. Jadi nih aku mau nanya, apa sih perbedaan yang paling menonjol dari investasi saham ini dibandingkan dengan menabung secara konvensional kayak dulu gitu yang tadi aku sebutin? Perbedaannya itu pastinya jangka waktunya ya Kak. Kalau untuk nabung di bank itu biasanya kita tuh untuk jangka waktu menengah, pendek sampai menengah gitu. Namun kalau misalnya investasi itu biasanya untuk jangka waktu yang panjang gitu. Kemudian perbedaannya juga di returnnya nih Kak. Tadi kan sudah aku jabarin tuh. Kalau kita nabung di bank, contohnya mungkin Kakak mau masuk deposito. Tadi returnnya hanya sebesar 3,50%, 59%. Sementara kalau Kakak investasi khususnya di saham, itu Kakak akan mendapatkan 10,9%. Cukup jauh kan? Jauh banget sih menurut aku ya kan. Berarti maka investasi merupakan keuntungan yang cukup besar nih, bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar gitu. Namun apa tuh ada naruhnya lagi? Ya, biasanya kan return yang tinggi akan mendapatkan atau akan memiliki resiko yang tinggi juga, high risk high return. Nah, kalau untuk investasi saham juga pasti resikonya lebih tinggi Kak. Jadi harus berhati-hati dengan cara mendiversifikasi portofolionya. Jadi nggak cuma naruh instrumen di satu tempat aja, harus dibagi-bagi. Jadi gini, misalnya aku punya dana, nggak boleh di blok-blokan nih investasi di satu tempat aja, nggak bisa kayak gitu ya. Saham semua gitu. Itu resikonya gede banget. Resikonya, misalnya kalau misalnya mengalami kerugian bakal rugi banget gitu ya, jadi harus dipisah-pisah gitu ya, harus dibagi. Gitu. Jadi gitu ya sahabat Q. Ini termasuk tips juga ya untuk sahabat Q. Nah, sebenarnya kan tadi itu tuh
menurut aku itu salah satu kesalahan yang biasa terjadi oleh investor pemula. Nah, kesalahan-kesalahan apa lagi sih yang mungkin aja bisa terjadi oleh investor pemula? Misalnya dia tadi lupa naruh untuk diversifikasi investasinya. Nah, kesalahan apa lagi yang biasa dilakukan oleh investor pemula dan apa sih tipsnya? Nah, biasanya nih investor pemula ini khususnya milenial ya, itu tuh gampang kemakan isu-isu yang beredar gitu. Jadi misalnya ada saham ini nih bagus gitu, pada banyak yang beli, mereka ikut-ikutan nih, padahal mereka nggak tahu sebenarnya mungkin harga saham ini termasuk mahal atau seperti apa keadaan keuangan perusahaan itu gitu. Jadi jangan ikut-ikutan atau FOMO dan jangan termakan isu-isu yang beredar gitu. Kita harus pintar-pintar memilih berita. Berarti emang yang namanya investasi gak boleh asal-asalan, gak boleh ikut-ikutan teman, semuanya dianalisa. Jadi setiap investasi perhatikan juga tujuan investasinya, ya kan, jangka panjang atau jangka pendek, untuk tujuan bisa untuk nikah tadi yang disebutin. Terus juga harus ada analisisnya seperti apa ya, nggak boleh asal-asalan beli ini jual itu, beli ini jual itu, enggak kayak gitu ya sahabat Kiwum. Jadi penuh dengan analisa ya kan, melihat harga-harganya. Jangan ikut-ikutan ya, sekali lagi jangan ikut-ikutan, karena kalau misalnya kita investasi ikut-ikutan temen nggak akan tanggung jawab kalau kita mengalami kerugian, betul nggak? Ya kan, jadi itu udah termasuk pelajaran yang berharga banget sih buat investor pemula yang bakal mau mulai investasi. Jadi kayak gitu ya sahabat Kiwum. Makasih untuk sahabat Kiwum yang udah memperhatikan, dan terima kasih untuk Kak Kiki atas penjabarannya nih yang jelas banget buat sahabat Kiwum. Jadi sahabat Kiwum, diperhatikan baik-baik, diingat-ingat lagi nih apa yang tadi dikatakan oleh Kak Kiki, dan jangan lupa untuk dilakukan juga ya. Jangan lupa untuk yuk nabung saham. Terima kasih sahabat Kiwum. Sekian sekolah pasar modal online dari Kiwum Sekuritas Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan pembahasan yang lebih dalam lagi ya, biar lebih ngerti lagi, dan laptop gitu. Biar makin tertarik untuk investasi saham. Terima kasih untuk sahabat Kiwum semuanya. Dadah dulu. Dadah.